yang dimana kalian semua menjadi harapan besar bagi sebuah negara, agar kalian semua bisa menjadi sosok yang unggul dan juga bisa menjadi tokoh yang berpengaruh di masa yang akan datang. Apa pemuda itu? Pemuda itu adalah seseorang yang memiliki 3 kemampuan. Yang pertama, seorang pemuda memiliki kepekaan yang tinggi ataupun inisiatif yang tinggi. Lalu yang kedua, seorang pemuda harus mampu berpikir kritis dari apapun situasi yang dimilikinya. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, seorang pemuda harus mampu mengelola segala potensi-potensi yang dimilikinya. Apa potensi itu? Potensi itu adalah bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh kalian-kalian semua. Dari ketiga kemampuan ini, seorang pemuda harus bisa atau harus siap menjadi tonggak estafet bangsa, yang dimana jika seorang pemuda tidak mampu menjadi tonggak estafet bangsa, maka bersiaplah sebuah negara akan hancur kemakmurannya di masa yang akan datang. Namun, kita melihat kembali kondisi pemuda saat ini, yang dimana seorang pemuda berubah sosoknya menjadi keras kepala, bebel otaknya, tidak mau menerima kritik apapun. Lalu seorang pemuda berani mengambil jalan yang kotor dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kita bisa lebih mudah mencari seorang pemuda yang pandai bernyanyi daripada seorang pemuda yang pandai mengaji. Bagaimana kita bisa mengaji kalau membaca bahasa sendiri saja itu tidak bisa membaca? Pemuda seperti ini tidak bisa menjadi Indonesia maju yang sudah direncanakan oleh pemerintah nanti. Lalu kita juga bisa melihat seorang pemuda yang meniru artis-artis Korea daripada seorang pemuda yang meniru baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seorang manusia atau seorang hamba harus senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan seorang pemuda yang dimana seorang pemuda memiliki totalitas yang tinggi dalam hal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebuah negara berkata lain. Sebuah negara menetapkan aturan kapitalisme atau urusan agama dan juga urusan negara itu terpisah, yang dimana hal ini menyebabkan fitrah yang ada dalam diri pemuda itu lenyap dengan seketika. Kita kembali ke masa kegemilangan Islam, yang dimana orang-orang terdahulu menerapkan aturan yang sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dari aturan itu lahirlah sosok-sosok atau pemuda-pemuda yang unggul di zaman peradaban Islam, yang dimana mereka
menjadi seorang ulama dan bahkan bisa menjadi seorang ilmuwan dengan sekaligus. Contohnya seperti Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, dan lain-lain. Mereka semua memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang pasti, yaitu agar mereka semua bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menerapkan hal itu? Karena ketaatan dan totalitas adalah bentuk penyerahan diri manusia yang sesungguhnya, yang dimana seorang manusia atau seorang hamba harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan aturan-aturannya dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman semua, kami di sini semua menyambut kalian sebagai mahasiswa baru FKDK Unsika tahun 2024.